Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita nggak jual ke Anda, terima kasih, saya bilang. Mereka panik sendiri di situ sekarang. Saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Who is concerned? There's some critics who say you may clamped down Who is democracy. concerned? So you're saying Siapa yang khawatir? there is no concern about that? Hidup untuk negara, berjuang untuk negara, mati sebagai pahlawan untuk negara. Dia hanya ingin satu, untuk negara. Luar biasa ya. Apalagi seorang tentara. Guys, gila, dunia sampai melongo lihat Indonesia di bawah Prabowo. Baru aja dilantik, beliau langsung berani ambil sikap tegas soal ekonomi. Negara-negara besar cuma bisa terdiam. Ini bukti kalau Indonesia makin kuat dan makin disegani di dunia. Mau tahu gimana reaksi dunia terhadap Prabowo? Tonton video ini sampai habis. Saya sampai, kalau keliling luar negeri, saya sampai merasa banyak negara terlalu berharap dari Indonesia. Oh iya? Wah, Saya sampai Luar biasa. ngeri sendiri, terlalu berharap. Disangka kita ini sudah jadi apa begitu. Ya. Minta kami mohon ini, terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa kelapa sawit sawit. jadi bahan strategis rupanya. Oh, bahan Banyak strategis, negara itu guys. takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan itu. Jadi jagalah ya para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita. Di mana-mana itu aset negara. Dan Aset negara. saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Betul nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Iya, iya. Ya oksigen dia keluarkan. Kok dia menyerap karbon dioksida dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Jadi, kita baik-baik aja, kita nggak usah, kita tidak, bahkan mereka bingung waktu mereka mau apa tuh ngomong-ngomong mau batasi, kita nggak boleh apa, Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita nggak jual ke Anda, terima kasih, saya bilang. Mereka panik sendiri di situ sekarang. Panik sendiri. Nanti semua industri coklat mereka kacau itu kan. Bikin coklat itu kan dari kelapa sawit itu. Sebagian dari deterjen, apa itu, kosmetik. Iya, Bingung iya, sendiri mereka, kosmetik. nggak apa-apa. Sabun. Luar biasa. Panik Apa ya. yang disampaikan oleh Bapak Presiden terpilih? Surprise buat kita semua. Oke. Surprise buat Presiden Macron juga. Dikiranya Indonesia takut kalau akan di-ban sama Uni Eropa. Nggak taunya Presiden kita, Presiden terpilih, calon Presiden kita nanti. Sebentar lagi, tinggal 38 hari. Nah, beliau menyampaikan bahasanya, thank you Presiden Macron. Thank you. Ya kan? Thank you. If European Union doesn't want the palm oil from Indonesia, it a blessing for Indonesia. Kenapa demikian? Ya kan? Tapi sebelum saya sampaikan kenapa demikian, tapi kita perlu lihat dulu gimana reaksinya dari Presiden Macron. Kaget mereka, loh kok Indonesia kayak gitu? Kok Indonesia seperti itu? Dipikirnya mereka bisa melakukan tekanan-tekanan dengan geopolitik climate. Nah, kalau kita bicara geopolitik, biasanya kita geopolitik, geoekonomi, geostrategi. Sekarang ada geopolitik climate. Dan ini dimainkan. Dan kaget ketika kita, Presiden terpilih kita, ternyata tidak keder sedikit pun. Malah Keder thank sedikit you. pun.
Penasaran mereka, Malah thank you. kenapa thank you? Nah, usut punya usut, ternyata presiden terpilih kita nanti sudah punya rencana bahwasanya kalau sampai nanti Uni Eropa melakukan ban atau restriksi pengetatan impor karena isu lingkungan dari minyak kelapa sawit Indonesia, kita akan kembangkan dalam negeri. Pernah hidup Benar. di tengah orang Eropa. Saya ingat, saya waktu itu satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari saya diejek oleh guru saya. Tiap hari dibilang bangsa monyet, ini itu. Prabowo, Bangsa monyet. your people live on trees. Saya alami. Saya sekolah di beberapa negara, selalu mereka bilang begitu. Rakyatmu tinggal di pohon, kamu. Saya mengalami. Jadi kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Saya ingin lihat tidak ada kemiskinan di Republik Indonesia. Saya ingin lihat anak-anak Indonesia kuat, gembira, senyum, orang tuanya gembira. Itu, Mbak Nana, itu yang mendorong saya. Kalau Anda minta refleksi saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Pak Prabowo nih guys, bukan setakat dikenali sebagai orang yang sangat tegas ya dalam ucapan ataupun pidato dalam berbagai forum dan sebagainya, tetapi saya melihat dari sudut hati dan juga jiwanya sebagai seorang yang sangat-sangat sebagai petarung guys ya, sangat-sangat membela ya untuk Indonesia ya, bukan setakat dia membela tetapi jiwanya itu sudah semakin menebal. Bagaimana beliau menceritakan pengalaman di tengah-tengah Eropa ketika waktu masih zaman sekolah, seringkali diejek dan sebagainya. Tetapi beliau ini sangat-sangat dilihat sebagai seorang yang sosok yang sangat tegas, sederhana, simple, tetapi sangat mendominasi dalam apapun apa ini orang kata forum ucapan, menghadapi tekanan-tekanan dari mana-mana pun ya, terutamanya dari sudut Uni Eropa yang menekan Pak Prabowo. Tetapi Pak Prabowo ini seorang yang sangat sederhana, malah mengucapkan thank you kepada mereka yang mengatakan sedemikian rupa guys. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa bagi saya, yang memberikan dan juga membuktikan kepimpinan beliau ini bukan setakat ketegasan tetapi menyatakan kebenaran dan juga memberikan satu inspirasi kepada rakyat Indonesia untuk menghadapi zaman teknologi dan juga global, tekanan-tekanan dan sebagainya guys. Wah, saya terkejut guys ya mendengar ucapan pengalaman ketika berada di tengah-tengah orang Eropa. Ternyata ya guys ya, sebegitu rupa pemikiran ya terhadap negara Indonesia guys. Tapi Pak Prabowo lah guys, mantap. Oke, kita lanjut. Luar biasa. Setelah Presiden Prabowo sukses mengguncang hampir seluruh media Türkiye, Asya turunun ikinci durağı Endonezya'da. Endonezya'ya gidelim. Endonezya'da yaşananlara. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto. Sonra Endonezya'ya. Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'da. İşte Başkan Erdoğan geliyor şu an Bogor'da Türk ve Endonezya bayraklarıyla birlikte. Artık kısa bir süre sonra Endonezya Cumhurbaşkanı. Yani bu görüntüler dünyada nasıl yankılanmıştır? kini Presiden Prabowo sukses mengguncang dunia ya dalam acara World Government Summit yang baru saja dihelat beberapa jam yang lalu. Satu gedung, satu dunia. Terkejut
atas pernyataan berani dan kesuksesan Pak Prabowo dalam memimpin Indonesia. Sampai-sampai Ray Dalio, yaitu seorang konglomerat asal Amerika Serikat yang masuk dalam salah satu daftar orang terkaya di dunia, yang juga merupakan pendiri Dana Lindung Nilai atau hedge fund Bridgewater Associates yang mengelola dana sebesar 112 miliar USD atau setara 1.824 triliun, telah mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan menjadi salah satu pemimpin terbesar di dunia dan negara kita akan maju pesat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. In which countries will make extraordinary successes. I've watched countries of great potential combined with great leadership result in extraordinary changes. And I have learned that President Prabowo is that because we have talked about the potential and the challenges that Indonesia faces and how he's going to approach them. Wah, luar biasa ya. Baik, mari kita saksikan sama-sama pernyataan hebat dan berani Presiden Prabowo kepada dunia dalam acara World Government Summit yang telah membuat dunia kagum dan terkejut pada Presiden Prabowo dan Indonesia. Oke. Esteemed colleagues, ladies and gentlemen, it is indeed a pleasure to join you at the World's Government Summit. I wish I could be there in person, but my schedule made that impossible. I was just elected a few hours ago to another 5 years as General Chairman of my political party. My compliments to the organizers for their excellent work in convening this summit. Now more than ever, the world needs platforms where leaders can share ideas and shape global events. We are at a delicate moment in history. Some people are concerned. Your critics are concerned. You may clamp down on democracy. What do you say to them? Who is concerned? There's some critics who say you may clamp down on democracy. Who is concerned? So you're saying Siapa yang khawatir? there is no concern about that? Why don't you ask the Indonesian people? I go to elections already 4 times. I go to my people. I ask their consent. 3 times they did not give their consent. This time they give the consent. Where is the concern about democracy? The concern about democracy is, I think, made up by some people in the press. Di media berita. That would be us then. Each country have their own culture, history. Every leader of every country must serve their own people in their own way. So I said I go to my people. They rejected me 3 times. They accepted me this time. So I will work very hard so that I don't disappoint my people. Right? What do we live for? We live for the legacy we want to leave behind is a good reputation, a good name in the history of our country. Presiden Prabowo pasti mengutamakan nomor 1 adalah keamanan. Ya. Dan di era Prabowo ini akan lebih baik dari Pak Jokowi ya. Yang jelas saya berharap lebih baik. Prabowo itu berharap sudah lebih baik sampai puncak. Anak 1, umur berapa? Yang diharapkan hanya 1, hidup untuk negara, berjuang untuk negara, mati sebagai pahlawan untuk negara. Dia hanya ingin 1 untuk negara. Luar biasa ya. Apalagi seorang tentara. Karena kan saya pernah mengalami operasi khusus. Ya. Di dalam satu moto dalam operasi khusus, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Jenderal Prabowo ini sudah melewati medan pertempuran. Sudah berjuang untuk negara. Beda dengan orang yang tidak pernah berjuang. Ada satu pesan almarhum Edi Wibowo. Waktu itu Edi Wibowo bicara sama saya.
Kalau Indonesia mau maju, presidennya adalah Prabowo. Kenapa Jenderal? Yang jelas asing tidak suka kalau Prabowo jadi presiden. Pasti akan diganjal oleh operasi khusus. Tapi ingat, takdir yang maha kuasa akan menentukan. Karena seseorang yang memiliki jiwa komando dan prajurit komando, kalau mau lihat ya ada dalam diri Prabowo. Ya. Wah. Guys, pasca terpilih jadi Presiden, Prabowo langsung bikin gebrakan. Salah satunya pernyataan tegas tentang ekonomi Indonesia yang bikin negara-negara besar harus berpikir dua kali. Dalam berbagai kesempatan guys, beliau menegaskan bahwa Indonesia bakal jadi kekuatan ekonomi yang mandiri, nggak lagi gampang dikontrol oleh negara lain. Ini bukan sekadar omongan kosong guys ya, tetapi dibuktikan lewat strategi besar seperti hilirisasi industri, investasi besar di sektor energi, dan kerjasama internasional yang menguntungkan Indonesia. Banyak negara guys, termasuk yang selama ini mendominasi ekonomi dunia, mulai memperhitungkan langkah Indonesia di bawah kepimpinan Prabowo. Setelah rasmi dilantik, sorotan dunia langsung tertuju ke Prabowo. Negara-negara besar kayak Amerika, China, Rusia, dan negara-negara Eropa mulai melihat bagaimana kebijakan Prabowo bisa mengubah peta ekonomi dan geopolitik Asia Tenggara. Banyak pemimpin dunia yang mulai memberikan respon positif guys. Bahkan ada yang secara terbuka menyatakan ketertarikan buat bekerja sama lebih erat dengan Indonesia. Keberanian Prabowo dalam mengambil sikap tegas, khususnya dalam menghadapi tekanan global, bikin banyak negara kagum sekaligus waspada. Mereka sadar guys bahwa Indonesia di bawah Prabowo bukan negara yang bisa dianggap remeh. Melihat perkembangan ini guys, harapannya jelas Indonesia terus maju dan makin disegani di dunia ya, dengan sumber daya yang melimpah, kebijakan yang berani, dan kepimpinan yang kuat. Nggak heran guys kalau Indonesia diprediksi bakal masuk jajaran negara dengan ekonomi terbesar di dunia dalam beberapa dekad ke depan guys. Semoga dengan kepimpinan Prabowo ini, yaitu sebagai Presiden Indonesia bisa semakin berdaulat, makin dihormati, dan tentu aja guys rakyatnya makin sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kalau dirangkum, dunia makin melirik Indonesia sejak dipimpin Prabowo. Kebijakan tegas soal ekonomi bikin negara-negara besar harus mikir ulang, dan reaksi pemimpin dunia juga nunjukin kalau Indonesia makin diperhitungkan ke depannya. Semoga Indonesia terus maju dan makin jadi negara yang disegani. Jadi guys, kalau kalian punya pendapat atau info tambahan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.